A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Jumat pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini hari Jumat tanggal 3 bulan Januari tahun 2025 kita semua dipertemukan oleh Allah untuk berpengajian bersama. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang baik, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah datangnya kita ke sini, langkah-langkah kaki kita dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita masing-masing yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Ibu, materi kita pagi hari ini sebenarnya sangat mudah, sepele, remeh, tidak sulit-sulit amat, tetapi sangat penting. Kalau ada ibu-ibu yang sekarang ngasto kitab Riyadhus Shalihin, monggo silahkan lihat babnya, bab berharap kepada Allah, bab yang ke-51. Hadisnya hadis yang ketiga. Hadisnya tuh pendek banget hadisnya itu, dan kita bicarakan hadis itu sampai nanti jam 12. Sampai jam sampai jam 1. Oh ya. Monggo untuk yang kebetulan sekarang ini ngasal kitab Riyadhus Shalihin bisa melihat bab ke-51, judulnya berharap pada Allah. Diurutkan, ketemu halamannya berapa, lalu kita lihat hadis yang ketiga dalam bab itu. Materi kita itu intinya gini, monggo ibu-ibu ya Allah, kita itu tenang ya kabeh sing rawuh niki aja nganti nglakoni syirik pun to, tenan yakin suwer, aja nganti nglakoni syirik niku pasang sajen, terus napa nu percaya karo akeh, percaya karo dukun, golek dina sing apik kanggo rabi, yo terus napa niku njupuk watu ten kuburan Uhud mriko, ten Mekah mriko, yo terus banyak datang ke tempat-tempat keramat, datang ke makam, ke kuburan, minta sama kuburan. Itu tidak boleh semuanya. Terus hadisnya lumayan singkat sekali. Sekarang saya bacakan hadisnya dulu. Ibu-ibu yang mencatat bisa memulai catatannya. Jumat, 3 Januari 2025, tempat bakso Kadipolo, depan PKU, garis bawah gitu. Terus judulnya ustadznya nggak usah. Terus judulnya gini,
apa ya enaknya ya, wes nganu mawon. Bahayanya perbuatan syirik, nah gitu aja. Sekarang saya bacakan hadisnya, singkat sekali hadisnya. Saya baca teks Arabnya. Monggo ibu-ibu yang pernah belajar bahasa Arab, silahkan mencermati, dengarkan hadis ini, nanti mulai membayangkan. Setelah saya baca teks Arabnya, saya baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma al mujibatani qala man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusriku bihi syai'an dakhalan nar. Rawahu Muslim. Saya ulangi, moga yang untuk bahasa Arab penting ini ya. Ya Rasulullah, ma al mujibatani qala man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusriku bihi syai'an dakhalan nar. Rawahu Muslim. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah dua hal yang sudah pasti itu? Jadi ada orang Badui itu orang yang suka pindah-pindah, jadi tidak pernah menetap di satu tempat. Bahasa Inggrisnya nomaden. Nomaden itu suka pindah-pindah. Terus dalam bahasa Arabnya A'rabiyun, bahasa Indonesianya Badui. Karena suku Badui itu suka pindah-pindah. Saya ulangi ya. Orang Badui tadi itu bertanya, apakah dua hal yang sudah pasti itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa saja meninggal dunia sedangkan ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dunia sedangkan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Kalau dilihat dari sisi periwayatan hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi menurut ilmu mustalahul hadis, hadis ini kita tidak perlu ragu-ragu dengan hadis ini. Siapa yang menyampaikan dari Rasul lalu diviralkan oleh siapa? Oleh Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Insya Allah orangnya baik. Jadi Jabir itu orang tahu ngapusi, hafalannya juga kuat, lalu menyampaikan, lalu sampai berorang-orang ditangkap oleh Muslim, lalu masuk ke Sahih Muslim. Salah satunya hadis seperti ini. Jadi kalau ada orang namanya si A, si B, si C, si D, itu kalau dia berbuat syirik lalu dia meninggal, maka dia masuk neraka. Yang usianya 57 dan masih berbuat syirik dan tidak sempat bertaubatan nasuha di akhir hayatnya, maka mungkin sekali dia masuk neraka. Setelah meninggal dimandikan, dikafani, dan tidak perlu disolatkan. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Nanti saya tunjukkan ayatnya yang menunjukkan bahwa orang syirik tidak boleh disolatkan jenazahnya. Setelah itu dimakamkan, nah mulai sudah siksa demi siksa disampaikan kepada dia.
sejak di alam kubur sampai di akhirat, sampai dibangkitkan dari kubur lalu disidang oleh Allah, hisab. Kalau orang yang syirik mempersekutukan Allah, maka dia pasti endingnya mendapatkan neraka. Sedangkan orang yang tidak syirik, menurut hadis ini, pasti dia akan mendapatkan surganya Allah. Nah, makanya kita jangan melakukan syirik. Kita keluarga yang ada di Bakso Atipolo ini, jangan melakukan syirik. Contoh syirik yang masih sering ada di hadapan kita, contoh syirik. Selindur, manten lanang, manten wedok. Jangan ada kursi. Sirik. Kok bisa sirik? Gimana analisisnya? Gini analisisnya. Gini analisisnya. Segera duduk Bu. Terus sekarang jangan sampai jangan sampai salah tombol ya, saya terangin ya. Gini. Ada orang yang mau menikahkan entah anaknya, entah ponakannya, entah keluarganya pokoknya. Terus dia ada juru paes. Juru paesnya ngendika gini, Ibu, nanti ada acara itu pakai selindur apa enggak? Terus yang gawe omong, walah, baiknya gimana Bu? Saya enggak tahu. Terus yang juru paesnya, dukun mantennya bilang, oh ya kalau ya pakai aja Bu. Terus orangnya ini yang duwe gawe ini kan pinter, sekolah dhuwur, kuliah S7. Tidak mau S3, S7. Sing duwe gawe ini tanya, pertanyaannya gini, Bu, itu kok nggak pakai kain merah-merah gini nih, sebabnya apa? Oh gini Bu, itu dalam filosofi Jawa, nanti supaya nganten laki-lakinya dan nganten perempuannya itu hidup bersama dengan nyaman, tentrem, saling menghormati satu sama lain, saling mencintai, saling menyayangi, dan tidak congkrah, tidak padu, atut runtut nganti jadi kaken-kaken ninen-ninen. Makanya harus ditutup begini pakai selindur yang kain merah itu. Sing duwe gawe takon mulai, Ibu, Mbah Dukun, kalau ndak pakai gitu gimana? Oh ya terserah Ibu, kan Ibu kan yang punya gawe, yang punya engkang kagungan kersa kan panjenengan, terserah panjenengan. Ning ngeten, kalau nanti ada apa-apa, nanti baru berjalan 1 tahun, setengah tahun, lalu congkrah, suami istri yang sekarang menikah ini congkrah, padu, rame, terjadi perceraian, saya tidak tanggung. Saya sudah mengingatkan sejak awal. Nah ini saya ingatkan sejak awal, terserah Ibu pakai apa enggak, terserah. Tapi menurut filosofi Jawa, selindur gini ini itu bisa ngeraketke antara suami dan istri itu. Terus yang duwe gawe ini tanya sama dukunnya tadi itu, gitu tuh nanti jatuhnya sirik kapan enggak ya Bu? Itu Mbah dukunnya bilang, oh supaya nak sirik ya sitik. Apa-apa mau sitik kok. Timbangannya nanti nek padu tenan lho, cokrah tenan lho. Oh yo, piye Pak? Oh timbangane awake dhewe karo anak-anake dhewe karo mantune dhewe cokrah. Has ngopo rapopo lah. Nah, akhirnya pakai selindur.
Nah, orang itu masuk wilayah syirik. Kalau orang itu mati pada saat itu, nah, dakholan nar. Sengetika Rasulullah yang memviralkan Jabir radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan Muslim, ada di halaman kacamata 408. Buku halaman 408. Betul kacamata berarti tak buku lama-lama mentok. Motor iki cekok. Seperti contoh yang lain, saya juga punya jamaah pengajian udah bertahun-tahun. Mungkin dia juga bingung juga, sekolahnya tinggi kok, suami istri sekolahnya tinggi, anaknya juga sekolahnya tinggi juga. Nah, suatu ketika mau menikahkan anaknya laki-laki, terus ternyata dukun mantannya ini gini Pak, nanti kalau acaranya itu hari Ahad, hari Minggu jam 9 taruhlah atau jam 10 pagi, nanti diharapkan mantennya nanti siraman ya, siramannya hari Sabtu sore sehari sebelumnya. Oh gitu. Kan orang pintar-pintar semua orang tuanya, kuliah semua. Nah terus takon, itu naik mandi gitu itu nek umpamane lho Mbah Dukun, umpamane anak saya adus dhewe, yuk calone mantu saya adus dhewe ning omahe, gimana nek gitu? Enggak bisa. Itu mandinya tuh ada filosofinya, ada filosofi Jawanya. Jadi kalau mandi itu gimana? Bapak dan Ibu ini yang punya gawe ini pengen tidak tuntas, tidak sekalian tuntas. Ya saya pengen sebaik-baiknya, semaksimal yang saya bisa. Kalau bisa ya Pak, kalau bisa airnya diambilkan dari 7 sumur. Begitu ya. 7 sumur itu mana saja Mbak Dukun? 1, Keraton Kasunanan, Keraton Kidul. 2, Keraton Mangkunegaran. 3, Pengging. 4, jadi niku Cakrotulung. 1 lagi mana lali saya. 1 lagi dari sumure manten sing lanang, yang ke-7 dari sumure manten sing wedok. Itu nanti diambil airnya, lalu dikumpulkan jadi 1, sudah cukup untuk mandi 2 orang, lalu dibagi 2, 1 dimasukkan ke 1 tempat, 1 masukkan ke 1 tempat, 1 dikirim ke rumah yang laki-laki, 1 kirim ke rumah yang perempuan. Dan sampai lupa Pak, nanti dicampuri kembang setaman. Kembang setaman itu ada 4, mawar, melati, kantil, kenongo. Masa enggak punya, saya punyanya kembang kelengkeng, enggak boleh. Dengar gue nek wit kelengkeng enggak boleh. Nek anu Mbak Dukun itu di samping satu ada wit duren, gul banget kan kembang duren enggak boleh. Kembangnya kudu 4. Mawar, kantil, mawar, melati, kantil, kenongo. Oh begitu. Nanti gini Bu, yang memandikan itu orang tuanya, bude-budenya, pakde-pakdenya. Terus pas mandi untuk menjaga betul-betul netral, yang perempuan telanjang dan hanya pakai kemben. Dia enggak pakai celana dalam, enggak pakai BH. Yang laki-laki juga sama, enggak pakai celana dalam, cuma pakai sarung ditutup gitu. Terus dada ditusi karo wong tuane, tusi karo mbah-mbahe. Terus kembangnya nempel-nempel di mana-mana di tubuhnya. Itu syirik. Kalau ada yang melakukan itu, silakan taubatan nasuha. Setelah pengajian ini, serius sama aturnya, serius ini. Mengapa kita menganggap itu hal-hal yang biasa? Karena di tempat kita sudah seperti biasa, sudah sama lumrah pada itu syirik. Contoh syirik yang lain, datang ke kuburan orang tuanya, bapak dan ibu jejer sama anaknya, dijai sama anaknya dilalai ke tompo nyambut gawe,
neng Norwegia. Terus bapaknya dan ibunya bersimpuh di depan kuburan tadi itu, memanggil ayahnya, simbahnya berarti, dan memanggil ibunya, berarti simbahnya anaknya tadi itu. Bapak, kula sowan, niki kula kalih anak kula, nggih butuh jenengan, niki nyuwun pertimbangan. Niki nggih butuh jenengan, anak kula butuh jenengan. Lho tampa nyambut gawe teng pundi-pundi. Dilalae lamarane mlebu kabeh. Sing pertama niku ditampa teng Norwegia. Gajine nu nganggo duit euro. Sing kedua niku tampa teng Jepang. Dibayar nganggo duit yen, yen ono, yen sida, yen 100 yen tenanan. Ning nek teng Norwegia kalih teng Jepang niku nggih pengajiane wonten ing angel. Ya wonten salat-salat bareng ke masjid ya wonten rada angel. Lah sing nomor 3 niku anak kula nggih putune jenengan ketampa teng Gawok. Nek teng Gawok niku iso pengajian. Masjidnya akeh, bisa menjaga salatnya. Juk niki kula sowan mriki nyuwun pangestu panjenengan, Bapak Ibu saenipun putu panjenengan pertama niki nyambut damel ten pundi. Kula tak tilem mriki mangke panjenengan manglebeten impen kula. Itu sirik yang semacam itu. Banyak di Solo, banyak sekali di Solo yang seperti itu. Itu sirik yang semacam itu. Nah, sekarang sirik itu apa? Gitu ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, sirik itu apa? Sirik itu berasal dari kata syaraka. Shin, ro, kaf, boten kof ya, kaf, syaroka. Dari kata syaroka itu nanti ada kata sirik, syirkun, ada kata-kata syarik, ada kata-kata masyarakat, ada kata-kata serikat, ada kata-kata musyrik, ada kata-kata banyak sekali. Dari asal kata syaroka itu artinya sebenarnya adalah berkumpul, bekerja sama gitu. Jadi saroka itu bekerja sama. Lah sirik maksudnya bagaimana kok bekerja sama? Maksudnya ada orang yang tidak percaya kalau Allah itu mampu, punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun untuk bisa menyejahterakan manusia, menyenangkan manusia, mentakdirkan manusia menjadi ini. Itu Allah. Lah dia orang tidak percaya. Jadi aku ya sholat, aku ya percaya karo Allah, ning aku tidak sepenuhnya percaya sama Allah. Makanya aku percaya sama akik misalnya. Gitu. Setiap kali dia bisnis, dia akan melibatkan akik di jari manisnya di sini. Jari kelingking, jari manisnya di sini. Dan dia yakin kalau dia menggunakan akik itu, orang-orang akan seakan-akan terhipnotis dengan apa yang diomongkannya. Penentu harganya dia, penentu bisa retur atau tidak dia, penentu kapan expirednya dia. Semuanya malu semua. Dan dia semakin yakin dengan akid ini. Hal yang semacam itu juga syirik yang semacam itu. Nah, ibu-ibu sekalian ya, di tempat kita ini direkam ya. Aduh direkam iki ya. Nganu. Ini biar diedit sama Mas Ranu nanti. Mas Ranu nanti diedit ya, yang ini ya. Di Solo itu ada acara yang namanya ngalap berkah. Ngalap berkah itu setiap malam satu suro. Attention please ibu, mohon perhatian ibu. Yang semacam itu masuk wilayah syirik. Keluarga kita jangan ikut-ikutan di situ. Ini berat loh saya loh. Saya berhadapan dengan pemerintah Kota Surakarta begini. Saya dicekel.
Nggih ben sing dicekal Nabi Ibrahim, dicekal Raja Namrud diobong. Karena Raja Namrud tokoh penyembah berhala, lalu Nabi Ibrahim tokoh tauhid itu. Dan akhirnya Nabi Ibrahim dibakar, ada ayat Al-Qur'annya. Lah mirip dengan itu, tapi kelasnya beda ya. Ini kelas Solo ini. Jadi kalau kita itu ikut merayakan seperti itu, lalu kerbonya itu keluar, yang namanya di nama Sky Selamat itu. Lalu kalau ibu-ibu meyakini bahwa kalau bisa mendapatkan nya, tletongnya itu podo wae berhasil ngalap berkahnya Kyai Slamet. Banyak orang yang meyakini kalau bisa mendapatkan dengan berbagai cara rebutan tadi itu, dia yakin usahanya akan lancar. Lalu kesehatannya juga terjaga, urusan-urusan di keluarganya menjadi mudah, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi orang-orang itu sampai gontok-gontokan untuk mendapatkan nya itu, karena mereka meyakini bahwa aku meskipun rada oyo-oyoan rebutan uang nanti keringatnya uang sudah sampai gontok-gontokan sana. Nek aku iso ngrayah kebo mau kuwi, insyaallah aku setahun yang akan datang nyaman, bisnisku lancar, urusanku gampang kabeh, anak-anakku sehat-sehat kabeh, ora nek sing lara, dan seterusnya dan sebagainya. Akhirnya dia berjibaku untuk mendapatkan itu. Itu nanti kirap itu mulanya pukul 00 Bu. Kirapnya itu pukul 00. Lalu arahnya itu dari Gladak itu ke utara sampai perapatan Telkom. Lalu ke timur sampai Lojiwetan, Pentok ke timur. Lalu ke selatan sampai Kostati masih ngidul, Masjid Assegaf masih ngidul. Nah sampai Baturono, perapatan Baturono Gading. Terus ngulon, ngalor bali meneh lho. Bali ngidul ngalornya bali meneh lho. Ngulon. Nah ngulon sampai Pasar Gemblegan. Kalau ke selatan sampai Solo Baru itu, nah sampai Pasar Gemblegan, yuk ngalor lagi sampai Nolongan, yang Kusumasari itu, atau tempat pertukaran uang asing itu, terus nyetan sampai Gladak masuk keraton lagi. Itu sampai keraton lagi ya kira-kira menjelang subuh gitu. Lah lain nek umpamane kebun niku diare, wah enak niku. Kan cair. Berarti gampang nyiprate kok harus nyipratan. Ini membuat nek sehat kan gembel. Kebunnya sehat, yuk gembel. Wah, itu rebutan motor niku. Wah, botok ngene apa botok-botokan. Nek cair, jurok cipratan kabeh. Nah gitu itu adalah ritual syirik yang ada di kota kita ini gitu. Tapi kalau orang-orang yang nguri-nguri kebudayaan ya akan mengatakan, lah apa salahnya tokan ini menguri-nguri kebudayaan Jawa, apa salahnya? Dalam Islam salah yang semacam itu, karena tadi itu meyakini bahwa ada kekuatan yang lain di samping kekuatan Allah. Jadi orangnya itu sing rebutan tadi ya sholat, ya puasa Ramadan, ya umrah, ya kaji, ya kan. Ini ternyata percaya sama seperti itu. Itu namanya menganggap Allah bekerja sama, saroka, berserikat, bekerja sama dengan kebun tadi itu. Nah, semacam itu termasuk syirik. Ngoten. Nah, saat ini alon-alon gitu. Kita lihat ayatnya pelan-pelan sarampungnya. Ben, kan jam 12 ya ben. Sini Jumatan sanggol-gol. Nah, sekarang kita lihat ayatnya.
Yang pertama kali ya, pertama monggo silakan kita lihat suratnya, surat An-Nisa ayat 48. Sekarang ibu-ibu melihat ayat itu. Surat An-Nisa itu surat yang keempat, ayatnya ayat 48. Untuk yang ngasal Quran atau ngasal HP dan di dalam HP-nya ada Al-Qurannya, silakan bersama-sama buka Al-Qurannya. Saya bacakan teks Arabnya dan saya terjemahkan sekalian. Ayat 48, surat keempat, ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa karena syirik atau seseorang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi dari ayat itu kita jadi tahu juga, Bu, bahwa kalau dosa-dosa yang lain, kan tadi dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa karena seseorang melakukan syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu. Berarti kan dosa-dosa yang lain masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah meskipun dosa besar. Contoh, wani karo wong tuane itu juga dosa besar. Itu insya Allah akan diampuni oleh Allah manakala dia taubatan nasuha. Judi, mabuk, berzina dengan istri tetangga atau dengan suami tetangga sampai hamil, Allah, ya kok kudung barang ya zina barang ya piye ya sing lanang ya piye ya sing wedok ya piye, ambil layar anake barang ya. Tapi itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah karena itu tidak syirik. Contohnya dosa yang lain, mateni wong, membunuh orang, itu juga dosa besar semuanya. Nah, dosa-dosa besar itu ternyata masih akan diampuni oleh Allah. Syirik sing ketoke itu di tempat kita tidak apa-apa, di tempat kita tidak ada hukuman loh. Syirik itu kalau ibu melakukan syirik di tempat kita tidak ada hukuman, tidak ada, tidak ditangkap, tidak matikon, siriko gitu. Tapi kalau ibu tiba-tiba membunuh orang, tunangan, masuk ranah hukum, wah dikasuskan, bisa masuk bui. Ibu mentem bolong-bolong tunangan satpol pp, cekel, masuk ranah hukum, bisa masuk bui. Mendekir kahanan, kamu dengar mendekir kahanan. Zina sama, pas zina digropiok, pas zina-zinanya gropiok, dicekel tutup-tutupi iki. Nah, konangan masuk ranah hukum, bisa masuk bui, dibina nanti oleh ya yang pembina-pembinanya yang ada di pemerintahan, dikandani, dinasihati. Ini syirik, dan mereka sedang berpulang di syirik. Oh monggo. Dan ini kalau siapke saja, oke, mati siap-siapke. Nah, jadi bedanya seperti itu. Oke, sekarang ibu-ibu yang belum tahu, tak kasih tahu. Ternyata ada ayat yang persis plek dengan ayat tadi itu, yaitu surat An-Nisa
ayat 116. Sekarang ibu-ibu lihat ayatnya persis plot dengan yang surat An-Nisa ayat 48. Berarti sampai 2 kali dalam Al-Quran itu kalimatnya persis sama. Coba kalau itu bawa Quran, yang satu buka halaman ayat 48, yang satu buka ayat 116. Terus begini cara melihatnya, gini toh, nonton. Sing 100, sing 48. Oh, sing 111. Oh. Bodoh ini, sama ayatnya, pasti sama. Bagian belakangnya saja yang beda, penutup ayat yang beda, depannya pas sama. Oke, saya bacakan ya. Ibu-ibu yang penasaran ya tadi mempraktikkan seperti saya tadi itu. Ayat 48 ayat 111. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dari awal sampai wa may yusyrik billahi itu sama. Dari awal sampai kata-kata tadi itu wa may yusyrik billahi. Nah, setelah itu beda. Yang pertama tadi faqad iftara itsman adzima. Yang 116 faqad dhalla dhalalan ba'ida. Gitu bedanya yang bagian belakang. Terjemahannya ya otomatis sama. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa karena seseorang melakukan syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang melakukan syirik, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Nah, seperti itu ayatnya. Jadi kalau sampai ada yang berbuat syirik, seperti dulu pernah ya, ada jamaah pengajian, saya tidak tahu, mungkin orangnya datang di sini mungkin ya, saya tidak tahu, saya tidak hafal. Itu pengajiannya di Masjid Al-Hadi, di Tandalan Lore Donatello. Itu ya tau kan pom bensin, terus Donatello, terus butuh pertemuan Al-Hadi, terus pemain Pakpur, toh. Ya Busaras niku. Nah niku ngen masjid niku kalau Busaras ya wonten dalan tembuse nika sing mburi nika. Kok tahu ngerti, kula ngerti. Nah, di situ itu pernah terjadi gini. Jamaah pengajian tanya, "Pak Hanif, ini saya mau tanya begini, kami mendapat disuruh sama Bapak Ibu untuk pulang ke Wonogiri. Kalau memang disuruh pulang kok nggak takon sama saya, ada apa Mbak?" Ya karena berkaitan dengan pulangnya itu untuk acara bersih desa gitu. Ya saat itu saya tidak tahu bersih desa itu apa, saya tidak tahu. Bersih desa itu apa toh Mbak? Ya bersih desa. Oh gitu apa toh? Paling bersih got bareng, ngecat omah. Betul apa Mbak? Yang nyata Pak Hanif niku sing diresiki ora trimo got dalan, kalau omah boten ning ngresiki lembut. Nah, mulai pas ngresiki lembut ini mulai ternyata ada pasang sajen di belik, di mata air itu dikasih sajen. Nah, bersama tur pada mbak-mbak tadi itu. Nah, itu salah satu contoh dari syirik itu seperti itu, Mbak. Jadi mereka tidak percaya kepada Allah bahwa lembut itu ada dalam kekuasaan Allah. Setan, jin, demit itu dalam kekuasaan Allah. Jadi mengganggu atau tidak mengganggu itu atas kuasa Allah. Memang ada yang mengganggu, makanya ada ruqyah. Itu atas kuasa Allah. Dan ada jin, setan yang tidak mengganggu, itu juga atas kuasa Allah.
Nek jenengan sekarang terus ngono gua nganggo sajen, sajine ya padha empat kembang setaman meneh. Nanti pakai pisang rojo, endok pitik Jawa, kayak duitnya mau 1.000 cilik niku cering niku, ampun duit 50.000 ya, jadi serahke tinggal hilang. Nah terus saya menyatakan itu syirik. Terus dia tanya ke saya, "Bah, ini kan panggilan orang tua. Kalau saya pulang gimana?" "Jangan pulang, Mbak. Jangan pulang karena itu syirik. Nanti kalau orang tua marah gimana?" Nah, dalilnya, mau buka sekarang ayatnya. Kita lihat surat Luqman sekarang. Ayatnya ayat 15. Surat Luqman ayat 15. Itu dalam ayat itu Allah menjelaskan pada kita bahwa kalau ada kedua orang tua yang memaksa anaknya untuk syirik, maka anaknya tidak boleh taat. Tidak boleh taat pada orang tuanya. Tetapi si anak tadi itu tetap harus hormat, harus tetap menghormati orang tuanya dalam urusan-urusan dunia. Urusan-urusan dunia tetap taat, tetap hormat. Tetapi untuk urusan akidah, maka si anak tadi itu tidak boleh taat pada orang tuanya. Dan si anak itu diminta oleh Allah untuk mengikuti orang-orang yang kembali kepada Allah, tidak mengikuti orang tuanya. Itu surat Luqman ayat 15. Saya bacakan sekarang. Surat Luqman itu surat yang ke-31. Surat ke-31 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Gitu ayatnya, lihat terjemahnya. Dan apabila kedua orang tua memaksa kepada anaknya untuk syirik, untuk melakukan syirik, fala tutihuma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik dan ikutilah orang-orang yang kembali kepada kukunya ku Allah. Jadi seperti itu aturannya dalam Islam. Tetap tidak boleh syirik, itu tetap tidak boleh meskipun itu disuruh oleh orang tuanya sendiri, tetap tidak boleh mengikuti orang tuanya. Nah, jadi memang syirik itu dosa yang sangat besar. Sepisan malih, monggo kita yang ada di sini jangan kita sekalipun masuk wilayah-wilayah seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ayat yang lain yang berkaitan dengan urusan syirik ini. Kita lihat surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu surat yang ke-39. Ayatnya ayat 65. Yang silakan nyatet, yang lihat Quran juga silakan lihat Qurannya. Yang tidak masuk Quran dan tidak nyatet, mang mentelengi kula mawon. Surat ke-39 ayat 65. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Gitu ayatnya. Terjemahan apa adanya. Saya sampaikan terjemahannya apa adanya dulu. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu Muhammad, dan telah aku wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, bahasa Arabnya la in asrokta,
layah batonna amaluka, maka amal-amalmu akan hapus semua gitu. Jadi sholatnya ora kanggo, kurbane ora kanggo, padahal wong ya sugih, umrah kaji, umrah kaji, umrah kaji. Ini ternyata dia sirik. Nah, menurut ayat ini surat Az-Zumar ayat 65 dikatakan oleh Allah, jika kamu mempersekutukan Allah, jika kamu syirik kepada Allah, layak batonna amaluka, maka akan hapuslah seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang rugi. Seperti itu ibu-ibu. Jadi kalau yang Kemis sore datang, ya Kemis menjelang maghrib ya, bawa sapu datang ke makam Pracimaloyo, Bonoloyo, Wismo Langgeng, Kuntoro Loyo. Wismo Langgeng itu cuma itu dulu. Tak kira nggih jenis kos-kosan Wismo Langgeng Bandung kuburan. Ya tak kira dulu Wismo Langgeng, tak kira Wisma Langgeng itu jeneng kos-kosan, jeneng apa? Ternyata Wismo Langgeng itu kuburan. Datang ke situ, nyapu, bersimpo, juku isu kete, disapu meneh, terus bersimpo, terus dengan tawaduk, dengan konsentrasi full. Ibu dalam sowan, lo kok kangen bu, ya Allah, lo kangen kali panjenengan bu, ya Allah. Misalnya di sayat, yuk jenenge ibu kan tulisan jenenge sopo Sri Siti kamar mandi. Bu kok kangen bu yang pengestu nggih niki ngenjing niki kula kali bapake bocah-bocah ditugaske kantor, ajeng ditugaske 2 tahun teng planet Pluto. Suwi boten kepanggih ibu suwi mengke 2 tahun. Iku ngestone nggih antane kata lho, jeng ben kula jajake nek kula. Itu sirik yang semacam itu. Gitu ibu. Bahaya, sangat berbahaya. Kalau orang yang sirik seperti itu, ternyata tadi dosanya tidak akan diampuni. Lalu yang kedua, hapus amal-amalnya. Oke, yang ketiga, tidak sholat jam 10:30. Kita selesai jam berapa, Bu? 10:30. Mbok yo nembung-nembung pundul-pundul sikit betul apa-apa toh? Lihat ayat yang lain. Ternyata asline orang-orang yang sirik itu nek meninggal itu tidak boleh didongake. Ada ayatnya. Kalau ibu belum tahu, tak tunjukkan ayatnya sekarang. Silakan lihat sekarang surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayatnya ayat 113. Dipastikan ketemu dulu. Surat ke-9 ayat 113. Untuk yang nyatet silakan dicatat. Kalau memang butuh stabilo, saya bawa 2 stabilo ini, Tuh, warnanya warna pink sama hijau. Yang tidak saya pinjamkan. Sekarang kita lihat ayatnya. Oke, saya bacakan dulu ayatnya. Terangannya nanti setelah ini. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba
ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Terjemahannya dulu. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa orang yang syirik. Jadi atas dosa-dosa orang yang melakukan syirik, sekalipun orang yang syirik tadi itu adalah keluarganya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang yang syirik itu ditempatkan di neraka jahanam. Seperti itu. Di Solo ini nanti banyak yang masuk neraka jahanam karena urusan-urusan seperti ini. Banyak sekali di Solo ini banyak. Umurnya sama dengan saya 57. Meninggalnya sama, tidak sampai 2070. Mereka sudah meninggal dan akan mendapatkan neraka. Karena apa? Karena mereka syirik. Gitu itu. Nah, jadi ayat ini mengisahkan suatu ketika Nabi Muhammad itu mendengar kabar Abu Thalib mau meninggal. Seperti yang kita ketahui bersama, Abu Thalib itu adalah pamannya Nabi yang merawat Nabi, mengasuh Nabi sejak Nabi itu kecil. Sejak Nabi usia 8 tahun sudah diasuh oleh Abu Thalib ini sampai Abu Thalib meninggal. Nah, ketika Abu Thalib meninggal itu usianya Nabi itu 50 tahun. Untuk ibu-ibu yang belum tahu, tak kasih tahu hari ini. Jadi Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, itu kan tahunnya sama. Makanya disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Nah, tahun kesedihan itu Khadijah meninggal duluan, lalu Abu Thalib juga meninggal di tahun yang sama. Nah, tahun kesedihan itu Nabi berusia 50 tahun. Khadijah meninggal di usia 65 tahun, KCL 15. Ketika Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi berusia 25, Khadijah berusia 40. Seperti itu. Nah, ketika Nabi mendatangi Abu Thalib tadi itu, Nabi sempat ngendika, wahai Abu Thalib, pamanku, ayahku juga, tolong ucapkan la ilaha illallah, kelak aku akan memperjuangkanmu di hadapan Allah. Tetapi paman-paman yang lain ngojok-ojoki Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Berulang-ulang sampai akhirnya Abu Thalib itu meninggal, males nafas terakhir dan belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Langsung Nabi itu muwun, nangis, sedih sekali. Lalu sekiranya Allah memperkenankan aku memohonkan ampun untuk Abu Thalib, maka sekarang aku akan memohonkan ampun pada Allah untuk dosa-dosa beliau, ayahku, pamanku. Lalu turun ayat ini, tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa orang yang syirik, sekalipun orang syiriknya itu keluarganya sendiri, pae dhewe kok, pamane dhewe kok. Setelah jelas bahwa orang-orang yang melakukan syirik itu ditempatkan di neraka jahanam. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Selain kita tidak boleh syirik, kita itu tidak boleh mendongakan wong-wong non muslim nek mati. Tidak boleh dongakan, itu tidak boleh. Jadi ada orang yang meninggal non muslim, HP, yang atas sudah rik, yang atas rik, rest in peace. Lalu ke bawah wah, mulai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Juk melu ndongake semoga amalnya diterima oleh Allah SBT dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah SBT dan ditempatkan di surganya yang paling baik. Tidak boleh doakan, itu tidak boleh. Ayat ini tadi Nabi saja
ndak boleh ndongake wong sirik kok. Padahal keluarganya sendiri nggak boleh. Maka sirik itu buat biang berat sekali. Jangan sampai sirik. Tenang yakin swear, jangan sampai sirik. Terus jangan mudah-mudah mendongakkan orang-orang yang sudah meninggal. Belum meninggal tidak apa-apa loh. Non muslim belum meninggal, doakan, ya Allah, semoga saudaraku itu segera mendapatkan hidayah kembali dan kembali ke hadapanmu, ke Islam, ya Allah. Dia dulu karena menjadi murtad karena dia urusan nikah dengan pasangannya sehingga dia murtad. Sekarang pasangannya sudah meninggal. Tolong ya Allah, itu saudaraku itu kembalikan kepada Islam lagi. Nek ngoten ndongake ngoten ento. Nek pun mati njuk ndongake. Dipun nek ikut berbilasungkawa ikut ndongake mboten. Mboten nggih pun kenapa-napa nek ndongake. Dipun ki mau Nabi Muhammad ndongake keluargane kaito. Oh, mendoakan keluarga yang hidup ini masih non muslim boleh, baik itu hidayah Allah. Ini kabeh sing non muslim itu mati kabeh, lah sak omah nggo mobil kecelakaan mati kabeh wong 8, enggak boleh ndongakan, enggak boleh. Nek ndongake saja enggak boleh, berarti nyolake jenazah enggak boleh. Makanya tadi saya matur di awal, nek ada orang yang nglakoni sirik-sirik, cetoh harian-hariannya sirik-sirik, pasang sajen, ngangge anglo cilik lho, anglo cilik kayak arem, perdupaan, warna-warna, warna-warna, sirik niku. Kudune dhewe entuk nyolake wong-wong ngoten niku. Diambil pelajarannya, dhewe aja melu-melu kaya ngono kuwi. Besok nek mati wong-wong tidak ragu untuk menyolatkan kita. Nah, kalau kita ikut-ikutan seperti itu, juk mati. Mati ke Bali rumahnya, wah ternyata di rumahnya wah banyak sirik-siriknya. Orang-orang jadi ragu-ragu. Wah sholatnya ora yo. Surat At-Taubah ayat 113 itu ndongakan. Lagi piye yang ini iki? Padahal nek sholat jenazah kan padha karo mendoakan. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat Nabi, takbir ketiga ndongake Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oh cukup yang itu betul apa-apa. Takbir keempat Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholatnya. Nek wedok ya pakai H, sing hu diganti H. Itu tidak boleh menurut surat At-Taubah 113 tadi itu. Jadi remuk musyrik ora nek sing nyolake. Nek nyolake mungkin ditampa karo Gusti Allah apa ora ngerti wong jenazahe musyrik kok. Musyrik aja sudah hapus semua amalnya tadi. Yang surat Az-Zumar ayat 65 tadi itu. Foto. Sekarang enggak serat jam 10:30. Punjul sidik rapopo. Kita lihat sekarang surat Al-Maidah ayat 72. Semua dengan segala hormat saya mohon untuk membuka yang ngasih Quran atau yang ngasih HP dan di dalam HP-nya ada Al-Qurannya. Lihat surat Al-Maidah surat kelima ayat 72. Pastikan ketemu dulu. Saya bacakan teks Arabnya sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qalal masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi
qad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansor. Ya, terjemahnya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Bahkan Al-Masih putra Maryam sendiri berkata, sembahlah wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Setelah ini, yang penting setelah ini, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah mengharamkan baginya surga. Tak baleni. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Jelas sekali itu. Surat Al-Maidah 72. Jelas loh. Lo nek nerangke jelas loh niku. Ning sing angelmu realisasine, jedok sono ning kuburan. Bu, assalamualaikum, lo sowan. Lo sayang karo jenengan. Kalau maisane disayangi, yo terus direngkuh-rengkuh kuburane. Ganti jajare, Bapak, lo sayang karo jenengan. Putih-putih jenengan iki nggih. Sikile jenengan putih mriki, oh nggih, sirik yang semacam itu. Lah ternyata orang yang sirik itu tadi itu harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Terakhir satu lagi ayat. Ternyata nek wong sirik niku dilarang untuk melakukan umroh. Ora kanggo umrohe. Munggah kajine nggih ora kanggo. Loh, napa piye to, Pak? Nggih. Loh, napa ayate enten? Pundi? Kowe ana dhewe. Oke, saya dah jam 12. Lihat ayatnya sekarang. Surat At-Taubah ayat 28. Surat ke-9 ayat 28. Cermati itu ayatnya. Satu udah sok-sok mikir gini loh. Ya Allah, yang sakit tenang ya wong sing sirik kuwi. Kan juga ada yang sirik. Karena di Arab Saudi tidak ada detektornya, tidak ada. Jadi turun pesawat tuh tidak ada sing bisa nopo alatnya di dengan terus ini sirik, ini ora, tidak bisa, belum ada alat semacam itu. Jadi turun pesawat, berapa ratus orang satu pesawat turun, kabeh digeledahi kabeh di imigrasi, terus lolos kabeh itu. Detektornya nggak kunci apa orang, nggak slogan apa orang, cairan lebih dari 100 mili atau enggak, setut copot, jam copot, gitu. Atau bawa kokain, bawa ganja, terdeteksi. Ini sirik enggak? Nah sirik betul nggak? Rodo, oh yang betul mana pak? Sirik betul, buatan ngomong enggak? Nah sirik serapa lah, senebu, enggak ada alat detektornya, enggak ada. Nah ternyata orang sirik itu nggak boleh masuk Masjidil Haram. Ayatnya bukannya larangan umrah, bukan larangan haji, bukan, tetapi dilarang masuk Masjidil Haram. Sekarang kalau umrah itu pasti masuk Masjidil Haram, pasti. Tawaf, sa'i, tahallul, pasti. Haji juga sama, umrah dulu atau haji dulu bebas. Kalau umrah dulu namanya tamattu, lalu hajinya belakangan, atau ifrad, haji dulu baru umrah. Tapi umrahnya tuh wajib. Umrah tuh include dalam haji. Jadi kalau haji harus umrah, nek umrah tok tidak harus haji. Makanya besok tanggal 28 itu berangkat. Besok itu. Sekarang tanggal 3 yang kurang selawe dino. Bayar sih makanya dodol. Dadak bayar, orang bayar kabeh mantap. Sing marake ini bayare mau kuwi nek dite
bikin bilung, wah gampang. Itu. Nah sekarang ayatnya kita lihat, tidak salah jam 10:30 sudah dirasani ya, pengajian rabar bareng ngomong ke apa ya. Saya baca ayatnya, surat At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Cukup sampai situ temawan, cukup sampai di situ aja. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu itu semuanya adalah najis atau kotor jiwanya. Oleh karena itu mereka orang-orang yang najis kotor jiwanya tadi itu tidak diperbolehkan mendekati Masjidil Haram sejak tahun ini. Di situ kata-katanya sejak tahun ini. Nah, tahun ini itu kalau kita lihat catatan kakinya ternyata sejak tahun 2 Hijriah. Sekarang ini sudah tahun 1446 Hijriah. Sejak tahun 9 Hijriah itu mulai tidak boleh. Jadi aturan itu diberlakukan oleh Nabi Muhammad mulai tahun 9 Hijriah. Orang-orang musyrik tidak boleh melaksanakan haji dan umroh. Nah, berarti aturan itu sudah berlaku selama 1437 tahun menurut hitungan kalender Hijriah. Lama sekali ayat itu berlakunya. Tapi sekarang masih banyak wong-wong sing njuk watu. Sampai cerita di sini loh. Oh ning gone makam Uhud. Minggu-minggu ini wae makame sahabat Hamzah, kayak makame Mus'ab bin Umair, kayak makame enggak ada namanya di situ ya cuma tanah gitu toh. Tapi dulu dimakamkan di situ. Nah, pas rene wong mengoki wong, mengoten rene wong, dadak juga watu. Waktunya leboke kantongan. Saya tahu. Pak, ya Allah Pak. Boten angsal Pak. Niku juga nopo? Niki waktu Pak. Nggih nopo? Oleh-oleh waktu ora masuk akal. Ora normal. Oleh-oleh ya kurma. Air zam-zam. Coklat, oleh-oleh waktu. Terus nggo jimat to? Nggih, Mas. Sudah. Orang-orang gitu jadi tidak boleh masuk haroma itu, tidak boleh. Pun kalau pas kamu pun mengambil ngoten pulau menang. Pak ini jadi jenengan bagus nih, lebih bagus nih jenengan itu mingkem mungkin. Tak kok ini. Dipun, tengok apa? Yang tenawang, tengok aja mungkin. Tutup dia jangan balik ngasihan, tengok pulau terlebih. Enggak setelah jam 1 setelah rampung Jumatane. Demikian kajian kita. Nanti yang mau tanya bisa setelah ini di sini. Setelah ini langsung di sini. Saya nanti sampai jam 11 tidak apa-apa. Demikian kajian kita pagi hari ini. Sekali lagi keluarga kita ini pengajian di sini ojo nganti sekalipun masuk wilayah syirik, karena itu tidak diampuni oleh Allah. Saya ada khilaf, ada salah, ada kurang, betul-betul mohon maaf. Marilah ibu-ibu kita tutup pertemuan kita pagi hari menjelang siang hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondoripun derek yang lebih kondur bisa kesesal.